yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Wafat Keturan Pak Didi serta seluruh jajaran pengurus takmir, yang kami hormati pula Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Condong Jawa Timur Pak Zulfi Amrozi serta seluruh jajaran anggota PRM, Ibu dan Bapak jamaah Masjid Al-Wafat Keturan dan juga seluruh jamaah kajian HPD atau Kiai Kajian Intensif Al-Islam Muhammadiyahan Muhammadiyah Ranting Condong Jawa Timur. Terlebih dahulu kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim bermuajahah di Masjid Al-Wafat nikah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita Allah meridhai dan memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, alhamdulillah kami bisa sowan bersilaturahim di hadapan bapak ibu sekalian, keluarga besar Muhammadiyah Ranting Condong Jawa Timur, wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Wafat Keturan. Kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang luar biasa dan berbahagia karena kami dari Muhammadiyah Ranting Condong Jawa Timur bisa bersama-sama sowan hadir di masjid ini untuk melaksanakan kajian kiaimu untuk yang pertama kali. Jadi kiaimu atau kajian intensif Al-Islam Muhammadiyahan itu adalah kegiatan kajian rutin yang diselenggarakan oleh DRM Condong Jawa Timur setiap Selasa malam atau malam Rabu, yang dilaksanakan secara bergilir dari masjid ke masjid wakaf Muhammadiyah yang ada di Condong Jawa Timur. Nah, berdasarkan hasil Muslim beberapa waktu yang lalu, karena ada perubahan wilayah dakwah atau pembagian wilayah Seturan dan sekitarnya yang secara administratif adalah masuk wilayah Catur Tunggal dan di bawah naungan pimpinan Ranting Muhammadiyah Catur Tunggal Timur. Mulai bulan Juni kemarin ditetapkan untuk Bapak Muslim yang ISIS ya atau dilanjutkan peran dakwahnya oleh teman-teman yang ada di Ranting Condong Jawa Timur, mengingat untuk efektivitas gerak persyarikatan yang ada di wilayah. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas juga kesempatan dari Takmir Masjid Al-Wafat untuk bisa kita laksanakan kegiatan kajian. Ibu bapak yang kami hormati, oleh RM seperti biasa kami diberikan waktu sampai jam 9 ibu bapak. Tapi karena malam hari ini adalah malam perdana dilaksanakan di Masjid Al-Wafat, dari DRM meminta agar waktu yang ada itu nanti dibagi dua sesi. Sesi yang pertama nanti kajian dan yang kedua adalah sosialisasi. Nah, ini kesepakatan ini sudah jam 8:20. Nanti rampung buat rampung jam 9 rampung lagi. Kita capek. Ini kalau saya ngatur dengan bapak-bapak yang ada di Ranting, ngaji lama itu bagus ya. Tapi lebih bagus lagi kalau lama tapi juga ada yang nyangkol di dalam hati ya. Ngaji sedikit sebentar itu juga bagus, yang penting bisa nyangkol di dalam hati. Jangan sampai ngajinya lama, kamu
suwi, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu sih lumayan ya. Enten nyantol sini itu nih. Niki derek sempat mlebu tentang mulai. Bila monggo, mangke kalian pun sekitaken anggenipun lenggah. Menawi panjenengan ngersakaken lendetan nggih monggo. Menawi ngersakaken sampare kados ngoten niku napa? Napa? Oh, ten mriki selonjor. Ten nggih kula rong lonjor. Soalnya rong lonjor itu lebih enak dibanding selonjor. Lah itu Bapak, khusus kagem jamaah Masjid Al-Fat, kebiasaan kalau kajian kiaimu di malam Rabu di tempat-tempat yang lain itu ngapunten. Iku nggih kajian tadi sempatan tadi. Serius gitu ya. Mulai Ustaz boten enten dadu-dadu gitu ya. Bila mohon mangke kok menawi dengan sepanu gitu, terus jeruk ngantuk, sikil ditekluk, kedak katuk ibu nopo-nopo. Dinikmati mawon. Oke, kajian ini barangkali 15 sampai 20 menit. Nanti kalau ada yang usahakan tanya jawab disimpan mawon sementara untuk pertemuan selanjutnya. Dan nanti 20 menit yang lain nanti untuk kami sosialisasi. Ya, sosialisasi nanti orientasinya adalah memperkenalkan diri gitu ya. Kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Ibu Bapak, pada malam hari ini saya mencoba untuk membawakan satu topik sederhana tapi juga berat untuk memberikan satu ilustrasi gambaran pemahaman pada kita semua tentang bagaimana paham keagamaan yang selama ini diyakini oleh Muhammadiyah. Ibu Bapak, bahwa di negara kita ini terdapat banyak manhaj itu jalan. Jadi kalau Bapak Ibu ngersakaken badhe tindak wonten Surabaya atau Jakarta, gitu ya. Untuk bisa sampai ke sana itu bisa memilih jalan yang ditempuh atau kendaraan yang dipilih. Itu manhaj. Jadi ngersakaken niti bis, jenengan ngersakaken niti mobil pribadi, ngersakaken niti pesawat dan lain sebagainya. Nah, pilihan untuk bisa menuju sampai Surabaya itu namanya manhaj. Nilai utamanya itu kan Islam, yang di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai, ada syariat di dalamnya. Nah, untuk bisa sampai pada pemahaman syariat yang komprehensif itulah yang namanya manhaj. Maka di dalam kita berislam di Indonesia terutama kita mengenal beberapa jalan dan beberapa faham itulah manhaj, termasuk Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam punya manhaj, punya jalan, punya metode tersendiri bagaimana di dalam memahami nilai-nilai syariat Islam. Karena seri kajian ini sesungguhnya sudah keberlanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Ya mohon maaf nanti barangkali ada bagian-bagian yang tidak bisa nyambung karena ini menjadi satu rangkaian dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ibu Bapak, kami mulai dengan salah satu ayat yang cukup familiar dan biasa kita dengar dan barangkali kita sudah sangat hafal. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Dalam Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
udkhulu, masuklah kalian semua fisilmi, ke dalam agama Islam itu kafah, secara utuh, secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bagaimana asbabun nuzul dari ayat ini. Manakala ketika beberapa orang-orang Yahudi, di antaranya ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu termasuk salah satu golongan sahabat yang nama aslinya adalah Husain, pakai short. Jadi Husain pakai sini itu Husain bin Salam, salah satu tokoh Yahudi sebelum memeluk Islam itu datang kepada Rasulullah, menerima risalah dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga masih menginginkan beberapa hal, di antaranya agar diberikan kesempatan untuk mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi keyakinan-keyakinan dari agama sebelumnya. Jadi berkenan masuk Islam, tapi juga minta izin agar ritual-ritual dan beberapa keyakinan dari keyakinan sebelumnya itu juga masih dilaksanakan. Misalnya meyakini Yaumus Sabat. Yaumus Sabat diyakini sebagai hari suci bagi orang-orang Yahudi misalnya. Maka merespon dari apa yang menjadi permintaan orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salam dan yang lain-lain itu, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 208 ini dalam rangka untuk menegaskan bahwa kalau sudah berniat dan yakin menerima kebenaran Islam itu harus kafah. Kafah itu totalitas, tidak setengah-setengah. Termasuk dari sikap, cara berpikir, cara pandang, termasuk dalam beramal, semua dilakukan secara totalitas dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan syariat Islam. Termasuk juga kita sebagai seorang muslim juga punya satu kewajiban membangun satu pemahaman, keyakinan, sikap dan cara pandang kita terhadap Islam itu juga satu paham yang kafah, yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Termasuk juga barangkali bagaimana kita di dalam bermuhammadiyah itu juga yang kafah. Karena waktunya singkat itu Bapak, bahwa dalam nilai universal yang ada di dalam Al-Quran, Islam itu kan dibagi dalam 4 aspek: akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. 4 ini. Jadi secara keseluruhan syariat Islam itu atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu yang meliputi 4 hal itu: akidah, ibadah, akhlak, muamalah ad-dunyawiyah. Maka terhadap 4 aspek ini juga harus dipahami secara utuh, komprehensif, menyeluruh, satu dengan yang lain saling terkait, holistik, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Ya ibarat 2 sisi mata uang. Ibu-ibu sok mengamati gambar apa bu? Ini satu saya ini gambarin apa? Oh buatan, buatan itu sing anu kita nih. Soalnya gambarnya sok ganti-ganti kan gitu. Ibarat 2 sisi mata uang, gitu, masing-masing satu dengan yang punya nilai yang sama, tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana Muhammadiyah
di dalam membangun satu paham asas dasar terhadap beberapa aspek tersebut. Saya persingkat saja. Dalam masalah-masalah akidah, tauhid, hal-hal yang berhubungan dengan wilayah teologis, keyakinan, maka prinsip yang harus dibangun itu adalah as-salim atau as-salimu fil akidah. Salim itu apa? Salim itu murni. Murni ini bukan tercampur apa-apa kados iklan di sini sapian bensin. Cintamu tak semurni bensin itu, gitu ya. Murni tidak tercampur dari apapun. Artinya dalam hal yang bersifat teologis, akidah, tauhid harus suci dari berbagai penyakit-penyakit seperti syirik, tahayul, khurafat. Syirik itu menyebutkan Allah pun jelas, gitu, menyembah selain Allah itu syirik. Cuma syirik itu kan juga bisa dibagi menjadi dua. Ada syirik itu yang disebut asyirku al-jaliyu, syirik ingkang pun cetha wela-wela, jelas ya. Artinya menyembah terhadap sesuatu di luar dari Allah itu syirkul jaliyu, syirik yang terang-terangan. Menyembah bulan, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah apapun. Nah, yang lebih bahaya itu asyirku al-khafiyu, syirik yang samar-samar. Gitu. Nah, syirik yang samar-samar itulah yang termasuk ada di dalam tahayul dan khurafat. Tahayul itu dari kata takhayyala ya takhayyalu, artinya khayalan, mengada-ada, meyakini sesuatu yang diada-adakan pada dasarnya tidak ada. Kita mengenalnya sebagai mitos. Maka di dalam masyarakat kita itu kan berkembang mitos-mitos. Kados napa Bu? Menawi jadinya tindakan pantai selatan, Paris, Parangkusumo, mengalih boten pareng ngagem rasukan warni. Oh, terus ijo nggih. Dari ganti. Itu mitos. Sesuatu yang diyakini yang tidak berdasar, sesuatu yang diada-adakan, maka itu bagian dari tahayul. Itu syirik. Tapi yang khafi, yang samar-samar. Mengalih si wonten kuku, mlebu omah niku tandane napa? Nek ngipi dicopot kula. Nanti ini mimpi jabat dulu. Lihat ana suarane manuk gagak, macam-macam gitu ya. Nah, mitos-mitos yang berkembang yang itu diyakini sebagai sesuatu kebenaran itu tahayul. Itulah yang pada masa-masa awal berdirinya Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan melakukan satu usaha purifikasi pemurnian akidah. Termasuk khurafat. Khurafat itu mempercayai sesuatu itu punya kekuatan selain dari Allah. Bapak-bapak menawi ngagem akik. Ini ngagem akik itu kan salah apa betul? Bisa. Akik kan bagian dari keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai yang indah. Bila Allah itu irman ibu-ibu kata dalam ini kok kayak ayu-ayu. Ibu-ibu ini dalam ayu-ayu kan gimana? Alhamdulillah. Wah, lebih ayu. Menawi ngagem akid ini asal-asal mawon hukumnya mubah, tapi kalau meyakini bahwa di dalam akid itu ada satu kekuatan yang bisa menghadirkan manfaat atau menghindarkan madarat, nah itu khurafat. Termasuk benda-benda yang lain. Jadi Muhammadiyah memiliki satu paham bahwa di dalam berakidah itu harus salim. Salim itu murni dari penyakit-penyakit syirik, termasuk di dalamnya adalah tahayul, termasuk di dalamnya adalah khurafat.
terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, Muhammadiyah punya keyakinan dan punya paham bahwa ibadah itu harus as-sahihu fil ibadah. Ibadah itu harus sahih. Sahih itu benar. Sahih itu benar. Maka pada malam hari ini nanti pembahasan saya fokuskan pada ibadah, karena itu saya lompati saja. Terhadap akhlak, Muhammadiyah punya pandangan bahwa dalam akhlak kita harus menunjukkan sifat karim. Karim itu menunjukkan satu karomah, kemuliaan di dalam berakhlak. Kita mengenal selain akhlak yang harus diwujudkan dalam sikap karim, ada juga waktu-waktu yang juga disifati dengan sifat karim. Ibu bapak, di dalam Al-Quran maupun hadis itu disebutkan inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Wa minha arba'atul hurum, dan 4 bulan, dan dari 12 bulan itu ada di antara 4 bulan yang disebut arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyah, 3 bulan yang pertama itu datang berturut-turut. Napa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut. Setengah melewat Rajab. Itu 4 bulan yang disebut arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, termasuk Muharram yang kita kenal menawi kalender Jawa Islam disebut Sasi Suro, itu termasuk bulan yang karim. Karena karim di dalamnya punya karomah, punya kemuliaan. Cuma problemnya kata karomah itu maknanya kemudian menyimpang. Karomah dimaknai sebagai keramat, kan itu ya. Bila Suro, bulan Muharram, bulan Suro masih berkembang dalam keyakinan masyarakat kita, diyakini sebagai bulan yang keramat, bulan yang waktu itu dianggap sebagai bulan yang tidak baik untuk melakukan hajat-hajat tertentu, misalnya hajatan manten, betul kamu, kita letakkan pondasi omah, desa aja dulu. Bila ngapunten menawi barbado Syawal, gitu. Syawal, berpuasa Syawal itu ulem-ulem, biasa ulem-ulem. Undangan manten itu buatan prai-prai gitu. Mulai sasi Syawal sampai besar, sambung menyambung. Rampung kisah besar, suka terus buatan ketemu sasi surah. Nah, tentu itu bertentangan dengan konsep tauhid yang diyakini oleh Muhammadiyah. Maka termasuk dalam berakhlak ada sekali menunjukkan akhlak yang baik. Dan yang terakhir dalam hal muamalah harus menunjukkan as-sulhu fil muamalah, sikap solih. Solih itu adalah memberikan maslahat dan manfaat. Maka siapapun dalam berhubungan muamalah duniawiyah harus bisa menghadirkan manfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Monggo wonten ngarsa panjenengan sampun ngaos menunjukkan daharan. Kalian pun rapi, berwujud pun dahar, kanti mardika mardikani menggali. Jadi bedanya kalau panjenengan sami kali kanjeng Nabi niku namung sedikit. Menawi kanjeng Nabi niku sedikit makan. Nek kula panjenengan sami sedikit-sedikit. Menawi kanjeng Nabi niku sedikit tidur, nek kula panjenengan sami sedikit-sedikit. Bila bedanya kalau pengen sami kali kanjeng Nabi itu sedikit. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya fokuskan pada hal ibadah karena ini lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Ibu bapak menawi kagungan HPT yang jilid 1, di HPT jilid 1 yang lama itu ada salah satu babnya namanya kitab Masalah 5. Monggo nanti menawi pengadaan HPT jilid 1 dikoordinir kalian Pak Yudi di Lampung saya. Ada salah satu bab namanya kitab Masalah 5 yang di dalamnya menyebutkan atau menjelaskan tentang ibadah. Apa ibadah itu? Al ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah
Ibadah itu adalah proses manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Biimtithali awamiri, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, wastinabun nawahi, dan juga meninggalkan larangan-larangannya, wa amila bihi syari', dan juga beramal, wa amila bima'udhina bihi syari', beramal melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Jadi ibadah itu adalah proses manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, termasuk menjalankan apa-apa yang diperbolehkan. Itu ibadah. Karena itu ibadah itu diklasifikasikan ke dalam khosotan, ada ibadah yang khusus, wa amatan, ada ibadah yang umum. Ibadah yang khas itu adalah ibadah mahdhah, apa-apa saja ibadah yang sudah ditentukan syaratnya, rukunnya, waktunya, tempatnya, kadarnya, atau ketentuan-ketentuan lain, itu mahdhah. Nah, kalau hal-hal yang sudah berhubungan dengan ibadah mahdhah itu ta'abudi itu nggih pun ngoten niku ditampa apa nanti gitu ya. Salat subuh napa kok 2 rakaat nggih pun niku ta'abudi, seneng ra seneng subuh niku nggih 2 rakaat niku gitu. Bila mboten saged di waktu niki terbit fajar mboten saged ditawar-tawar, jumlahe 2 rakaat iku mahdhah. Mboten saged kok panjenengan misale nembe seger ngoten sehat subuh ya petang rakaat mboten saged. Atau isya kok malas-malas sih kok isra rakaat. Karena ta'abudi mahdhah. Jadi ibadah sudah ditentukan syaratnya, rukunnya, waktunya, tempatnya, kadarnya, atau ketentuan-ketentuannya. Zakat, haji, puasa, itu mahdhah. Wa amatan, ada kategori ibadah-ibadah yang disebut ibadah umum, ibadah ghairu mahdhah. Napa ibadah ghairu mahdhah itu? Apa saja yang boleh dikerjakan. Bima udhina bi syari', apa saja yang diizinkan oleh syariat untuk dikerjakan, itu ibadah mahdhah. Ghairu mahdhah, syaratnya harus diniati karena ngapunten ibu-ibu mboten dalem ngumbahi asa-asa nyetrika, masak, ngepel. Niku ibadah, kategorinya ibadah ghairu mahdhah. Syaratnya niate kedalilahi ta'ala. Tapi menawi ibu-ibu wonten dalem nyapu, ngepel, ngumbahi asa-asa kok karo merengut, jabrut, wong lanang ngarang digaweyane wong wedok ngoten niku. Prasido tadi ibadah. Termasuk jenengan sakit hudur rawuh wonten masjid niki itu ibadah, kategori ibadah ghairu mahdhah. Bisa dikali nggih? Nah, ibadah dalam perspektif Muhammadiyah untuk disebut sebagai ibadah yang sahih, ibadah yang benar itu harus mencakup 3 hal ini. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu berarti semua dilakukan dalam rangka untuk mencari ridho Allah, tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar Allah, tidak dipengaruhi oleh makhluk gitu. Jadi lillahi ta'ala. Jenengan rawuh derek ngaos niki jalan lillahi ta'ala niku ibadah. Nek kok mergo mboten kepenak kali tanggane mboten termasuk ibadah. Nek mergo arep pamer gelang anyar pasti ke ibadah. Nek mergo kok pengen arep napa ketemu jur kalau rasan-rasan mboten sida ibadah. Ngerti nggih? Jadi prinsipnya ikhlas lillahi ta'ala kemauan gitu. Apapun perbuatan kita yang dibingkai di situ ada spirit ta'abudiannya karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala, itu sudah dimensinya adalah ibadah. Panjenengan nunjuk dahar itu kan secara dohir adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dohiriyah.
makan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan rasa haus. Tetapi bagi seorang muslim, makan minum itu bisa menjadi punya nilai ibadah. Manakala makan minum kita niatkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, kita mulai dengan berdoa pun diakhiri dengan berdoa, maka makan minum kita tidak saja hanya sekedar memenuhi kebutuhan dohir, tapi di dalamnya punya makna ibadah. Terlebih dalam konsep keyakinan kita, di situ ada keberkahan. Barangkali yang tidak ada dalam konsep keyakinan agama manapun, ada keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan. Yang kedua, ibadah sahih itu harus ittiba. Ittiba itu manut, derek itu matang sinten, derek itu matang Kanjeng Nabi. Ittibanya teman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumbernya jelas Al-Quran, As-Sunnah. Maka hal-hal yang itu di luar daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka itu raddun, tertolak. Man amila amalan laisa min sunnati fahuwa raddun. Siapa yang berbuat sesuatu amal perbuatan yang tidak dari sunnahku atau tidak diceritakan oleh Rasulullah, bahwa maka itu tertolak. Yang ketiga, saya persingkat, ibadah itu yang ketiga untuk sahih itu harus dilandasi dengan keistiqomahan. Istiqomah itu ajek, continue, gitu. Sinaosa sekedhi, sinaosa namung dilit, gitu. Khairul umuri adwamuha, sebaik-baik perkara itu adalah perkara yang dilakukan secara kontinu, konsisten, ajek, wa ingkola, meskipun hanya sedikit. Lamun namung sekedhi istiqomah niku abot saestu, menjaga keistiqomahan itu berat. Soalnya sing enteng niku istirahat. Istiqomah niku abot soalnya ganjarane kok menawa istiqomah niku kok enteng, mungkin ganjarannya ya mungkin kulkas 2 pintu. Jadi ibadah sahih dalam perspektif Muhammadiyah harus dilandasi 3 hal. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Ini perlu dijaga satu kemurnian hati, terhindar dari pengaruh-pengaruh makhluk. Yang kedua harus ittiba, sumbernya jelas, sinten Rasulullah. Dan yang ketiga, bagaimana ibadah itu bisa dilakukan secara istiqomah. Nah, maka terakhir saya sampaikan ada kaidah usul ini, Ibu Bapak, kaitannya dengan yang ittiba tadi. Ibadah itu sahih didasari dengan kaidah ini. Ada 2 kaidah. Al aslu fil asya ibahatun illa ma dallat dalilu ala tahrimihi, ala tasrihi, ala tahrimihi. Al aslu fil asya ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimihi. Pada dasarnya hukum dari segala sesuatu itu mubah, boleh. Kenapa? Mentem hukum asalnya boleh. Maling hukum asalnya boleh. Nopo mawon hukum asalnya itu adalah boleh. Illa madallat dalilu ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Karena ada dalil yang melarang, maka hukum dari segala sesuatu itu menjadi haram. No pemahaman hukumnya itu boleh. Handphone ini hukumnya apa? Ubah. Kecuali sampai nanti ada dalil yang melarang, dilarang menggunakan handphone. Selagi belum ada dalil yang melarang penggunaan handphone, hukumnya adalah ubah. Tentu saja makna larangan itu tidak hanya sekedar makna secara bayani saja, secara tekstual, tapi juga kita punya pendekatan sampai irfani burhaninya. Terakhir yang lebih viral itu kan
MUI Pasuruan memberikan fatwa haram terhadap apa? Sonborok, ya. Sonborok. Nek digoleki dalile hurimat alaikumus son al-horiku, ya ora bakal ketemu, gitu. Tapi ilahnya yang menjadikan mafsadat itulah yang menjadi dasar larangannya. Ada dalil-dalil yang melarang tentang hadirnya mafsadat yang bisa menghadirkan kerusakan. Di antaranya adalah darbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadat itu harus diutamakan daripada mendahulukan kemaslahatan. Maka MUI Pasuruan menghukumi son horek, ya. Kriterianya itu son son biasa nggak apa-apa ya Pak Udi ya. Son biasa kan ternyata ini mubah, gitu, mubah. Tapi kan ada horeknya yang melahirkan mafsadat, ada larangan terciptanya mafsadat itu, maka kemudian menjadi haram. Ya penggunaan handphone secara umum itu ya mubah. Tapi kalau kemudian di situ ada ilat yang menjadikan penggunaan itu menjadi melanggar syariat, maka menjadi haram. Seperti itu. Sehingga hukum segala sesuatu pada dasarnya itu boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Nah yang kedua yang paling penting, al aslu fil ibadah haramun. Hukum asal dari ibadah itu haram. Nah, hukum asalnya sholat itu haram. Hukum asalnya puasa itu haram. Hukum asalnya haji itu haram. Semua ibadah pada dasarnya hukumnya adalah haram. Illa madalat dalilu ala tasri'ihi, kecuali kalau ada dalil yang memerintah. Karena ada dalil yang memerintah sholat, aqimi sholat liduluki fajr, seterusnya, maka sholat menjadi wajib. Karena ada dalil yang memerintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam, maka puasa menjadi wajib. Karena ada dalil yang memerintahkan haji, al-hajju ashhurun ma'lumat, maka haji menjadi wajib. Artinya dalam hal ibadah itu harus menunggu ada dalil yang memerintah. Bisa dipahami bahwa ibadah yang tidak ada dalil yang memerintah berarti itu dalam perspektif tarjih Muhammadiyah bukan ibadah yang sahih. Nah, nama wonten ibadah yang dianggap ibadah tapi tidak ada dalilnya, mungkin banyak, ya, yang dianggap sebagai satu ibadah tetapi tidak ada dalilnya. Sehingga karena itu Muhammadiyah dalam hal ini punya tarjih yang di situ sebagai satu institusi untuk mengkaji bagaimana status ibadah-ibadah itu dilandasi dengan dalil yang qat'i yang kuat sebagai asas sumber dan dalil istinbat hukumnya. Pun sampai sini mudah-mudahan jenengan tambah bingung. Kalau enggak memerintahkannya, betul. Terima kasih Bu Karkopas. Saya ini kecuali ada dalil yang memerintahnya. Berarti Ibu berarti amat. Jadi plus sengaja barangkali. Saya ulangi artinya nih, hukum asalnya ibadah itu haram kecuali kalau ada dalil yang memerintahnya. Kalau sebelumnya hukum segala sesuatu itu boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Oh, betul. Ibu Bapak, demikian penjelasan singkat tentang bagaimana salah satu aspek dalam manhaj tarjih dalam memahami paham keagamaan yang diyakini oleh Muhammadiyah. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua. Selanjutnya Ibu Bapak, kami sampaikan waktu singkat 10 menit ke depan tentang selayang pandang Muhammadiyah di cabang Depok. Ini sengaja Pajang untuk pulau, sengaja untuk ketok. Jadi Ibu Bapak,
Di dalam Muhammadiyah secara organisatoris itu ada hierarki strukturnya, mulai dari tingkat pusat sampai ranting. Paling tinggi itu pimpinan pusat itu tingkat nasional, mencakup seluruh wilayah Indonesia. Di bawahnya ada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Di bawahnya lagi ada pimpinan daerah Muhammadiyah di tingkat kabupaten kota. Turun ke bawah pimpinan cabang Muhammadiyah tingkat kecamatan, kalau di DIY ya Kapanewon. Di bawahnya lagi paling bawah adalah pimpinan ranting Muhammadiyah, itu di tingkat kelurahan atau desa, bisa juga di tingkat masjid. Nah, saat ini kami ada di Muhammadiyah cabang Depok. Di cabang Depok itu kami ada 9 ranting, Bapak. Oh, pasti misalkan foto. Gitu, jadi kami di Depok ada 9 ranting dan ditambah 2 ranting komunitas. 9 ranting itu yang pertama Condong Catur Barat, kemudian ada ranting Perumnas Condong Catur, kemudian ranting Condong Catur Timur. Nah, yang hadir di sini ini bagian dari ranting Condong Catur Timur. Kemudian di Catur Tunggal itu ada Catur Tunggal Barat, ada ranting Gersan, ada ranting Catur Tunggal Tengah, ada ranting Catur Tunggal Timur. Dulu wilayah Seturan semuanya ini bagian dari wilayah ranting Muhammadiyah Catur Tunggal Timur. Di Maguwo ada 2 ranting, Maguwo Harjo Selatan dan Maguwo Harjo Utara. Nah, beberapa waktu yang lalu berdiri ranting baru di Muhammadiyah cabang Depok, yaitu ranting berbasis komunitas, yaitu ranting Universitas Gadjah Mada. Jadi di UGM itu sudah ada ranting Muhammadiyah, dan ranting Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, itu ranting berbasis komunitas. Jadi total kami di cabang Depok punya 11 ranting, 9 ranting berbasis wilayah dan 2 ranting berbasis komunitas. Pada awal bulan Juni kami menyelenggarakan Muspimca, musyawarah pimpinan cabang, yang salah satu agendanya adalah melakukan restrukturisasi dalam pembagian wilayah dakwah ranting. Salah satunya diantaranya adalah perubahan wilayah ranting Condong Catur Timur. Jadi wilayah ranting Condong Catur Timur itu diantaranya sekarang diberikan amanah untuk membina dakwah di sebagian wilayah Catur Tunggal, yaitu tepatnya adalah wilayah Seturan yang berada di utara selokan Mataram. Jadi wilayah Catur Tunggal yang berada di utara selokan Mataram sampai nanti perbatasan dengan Maguwo Harjo itu masuk wilayah dakwah Condong Catur Timur. Ya, termasuk Seturan menikah sekarang menjadi bagian dari wilayah Condong Catur Timur. Ketambahan termasuk juga dikurangi sebagian wilayah Condong Catur Timur yang sebelumnya masuk dakwah Condong Catur Timur, terutama yang wilayah berada di utara Ring Road, gitu, yang berada di utara Ring Road itu diamanahkan kepada ranting Perumnas, ya. Dari beberapa wilayah Ngeringin dan juga beberapa wilayah mulai sampai saking CIH sampai Mancasan gitu, sepengaler itu derek Perumnas. Jadi singler Ring Road diberikan ke Perumnas, Catur Tunggal yang timur yang berada di utara selokan diberikan ke Condong Catur Timur. Nah, termasuk karena itu perubahan itu maka Masjid Al-Fat menikah digunakan untuk kegiatan kajian. Saya tidak perjelas karena intinya hanya itu saja, tidak ada perubahan. Selanjutnya di Condong Catur Timur itu punya amal usaha, baik di bidang pendidikan maupun di bidang dakwah. Di bidang pendidikan nanti kalau ada yang kurang mau ditambah, karena kurang data kurang ini. TK Aba Pringulung, jadi berkonten TK Aba, TK Aisyah Bustanul Putih.
Waduh kalau bingung. Oke. TK Abah Pringgono gitu. Kemudian ada SD Muhammadiyah Condong Catur. Itu termasuk bagian dari Condong Catur Timur. Yang tadi ketinggalan macam itu ini. KP-nya minimalan. KP? Oh, ada KB-nya. Oh, apa dan KB kan lagi? Oh, gimana dulu? TK dan KB. TK apa itu ya? TK ini jangan. Karena bahasa kita kan TK apa ini? TK dan KB begitu ya. Aisyah Bustan Afal ini benar. Aisyah Bustan Afal itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia gitu. TK ini jangan. Nah, kemudian di Condong-Catur sebelumnya punya amal usaha dalam bentuk masjid yang nadirnya adalah Muhammadiyah. Artinya nadir yaitu pihak yang diberikan hak untuk mengelola tanah wakaf baik oleh wakif dan dikuatkan oleh hukum, dalam hal ini adalah KUA, yaitu PCM atas nama Muhammadiyah Cabang Depok. Di Condong-Catur sebelumnya yang menjadi masjid wakaf Muhammadiyah dan adalah Masjid Darussalam Pringulung. Kemudian ada Masjid Baitur Rahman Pringgolayan dan Masjid Bakti Abdi Daba. Di luar itu ada beberapa masjid yang nadirnya bukan Muhammadiyah tapi juga dimakmurkan oleh jamaah Muhammadiyah. Nah, dengan perubahan wilayah tadi, sebagian wilayah Catur Tunggal yang di utara selokan Mataram menjadi bagian dari wilayah dakwah ranting Muhammadiyah Condong Catur Timur. Berarti PRM Condong Catur Timur ditambahi 2 tugas untuk memakmurkan masjid wakaf Muhammadiyah, yaitu Masjid Al-Fat Seturan dan Masjid Al-Hadi Ulu Dadi. Yang itu secara resmi dan legal formal diberikan dengan sertifikat wakaf bahwa masjid itu nadirnya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Maka kami berterima kasih sekali pada takmir Masjid Al-Fat yang pada malam hari ini telah membangun komunikasi bersama ranting Condong Catur Timur sehingga bisa dilaksanakan kegiatan IAIMU. Maka ke depan kami dari BCM direct titip pada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ranting Condong Catur Timur untuk bisa meningkatkan intensitas komunikasi, kolaborasi dalam sinergi dakwah dengan tambahan beberapa wilayah. Ini sepertinya juga dihadiri teman-teman dari Catur Tunggal Tengah, hadir di beberapa teman. Sehingga mohon nanti terkait dengan bagaimana secara organisasi nanti Pak Ari dan Pak Yudi nanti bisa intensif berkomunikasi dengan bapak-bapak yang ada di Alfa, nanti biar terjadi kolaborasi. Pada intinya masjidnya bisa makmur menjadi syiar dalam kegiatan keagamaan dan bisa memberikan manfaat, maslahat, mencerahkan umat yang berada di sekitar wilayah setempat. Barangkali demikian, pas jam 9 barangkali masih ada tambahan dari Pak Yudi selaku pimpinan. Ibu bapak mengatakan dengan saya kedaulatan sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kalam nasrul minallah wa barakatuhu wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi